Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kita berjumpa kembali di acara hari ini. Hari ini kita akan merenungkan atau memikirkan bersama satu topik yang menurut saya menarik. Apakah benar masih ada Superman di zaman ini? Sekali lagi, apakah benar masih ada Superman di zaman ini? Jawabannya jelas adalah tidak. Manusia boleh mengagungkan, manusia boleh merasa dia mampu, manusia boleh sombong dengan kemampuan yang dia miliki, dengan apa yang dia miliki. Tapi dalam satu titik, kita menyadari bahwa manusia itu terbatas. Manusia tidak punya kemampuan yang lebih dari itu. Tidak ada Superman di zaman ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan berbicara tentang mengalami atau menghayati kuasa kebangkitan Kristus. Minggu lalu kita belajar bahwa kebangkitan Kristus adalah yang pertama bicara tentang kuasa, yang kedua bicara tentang bukti bahwa dia adalah anak Allah, dia Allah yang sejati. Yang selanjutnya, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa di dalam dia ada kepastian. Kepastian akan hidup ini, bahkan kehidupan yang akan datang. Ada harapan. Nah, hari ini kita mau merenungkan bahwa di tengah kerapuhan kita, di tengah zaman ini tidak ada yang namanya Superman. Berarti tidak ada jalan lain. Kita perlu bergantung kepada kuasa yang lebih dari diri kita, adalah Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan telah menempatkan, Tuhan sudah menaruh, Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatannya. Kuasanya dia taruh di dalam batin dan hati kita. Tapi sayang, kekuatan yang luar biasa ini tidak disadari oleh banyak orang percaya, sehingga banyak orang percaya tidak mengalami, kata Alkitab, betapa hebat kuasa dari Tuhan. Tentunya Tuhan ingin supaya kita mengalami setiap hari betapa hebat kuasanya yang sudah diberikan kepada kita. Kuasanya itu sudah diberikan. Kuasanya itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar ada dua hal yang Tuhan telah tempatkan. Kuasa yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri kita. Yang pertama, Allah telah menempatkan Roh Kudus di dalam batin kita. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah sendiri. Bagian dari Trinitas Allah. Dia bukan hanya sekedar kuasa, dia adalah pribadi. Pribadi yang sama seperti Allah Bapa, pribadi yang sama setara dengan Allah Anak, dengan Allah Bapa, dan Allah Bapa telah menempatkan Roh Kudus di setiap batin kita. Roh Kudus bukan hanya sekedar penghibur, yang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus bukan hanya sekedar penolong, tetapi Roh Kudus juga dia hadir dengan kuasa di dalam setiap hati kita untuk memampukan kita menjalani kehidupan ini, untuk memampukan kita untuk mengalami kemenangannya, untuk memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kuasa yang dari Roh Kudus ini pun memampukan kita untuk menuntaskan, untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita baca bersama-sama dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat ini berkata, saudaraku sekalian, saat Roh Kudus hadir, saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Dan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita ini adalah, cirinya adalah hati yang taat, hati yang lembut, bukan hati yang keras. Allah memberikan itu kepada kita. Ayat yang ke-27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu
Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan dikatakan di sini memberikan Roh Kudus berdiam di hati kita. Dia memampukan kita hidup sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberikan kepada kita sekali lagi hati yang baru, roh yang baru, yang bercirikan tadi hati yang lemah lembut, bukan hati yang keras, tetapi hati yang taat. Saudaraku sekalian, kita perlu mengerti prinsip ini. Jika orang berdosa, orang yang di luar Tuhan, mereka memiliki status mereka adalah tidak mungkin tidak berdosa. Orang berdosa memiliki status tidak mungkin tidak berdosa. Otomatis apa yang keluar di hatinya, sikap hatinya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, Alkitab berkata, prinsip berkata bahwa orang berdosa tidak mungkin tidak berdosa. Tapi ada kabar baik buat kita. Kita sebagai orang, sebagai umatnya, sebagai anaknya yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam setiap hati kita. Kita punya status bahwa kita mampu hidup benar. Kita mampu hidup suci. Kita mampu hidup taat sesuai dengan firman-Nya. Sekali lagi saudara sekalian, sama-sama kita sebagai anaknya katakan bahwa saya mampu hidup benar, bahwa saya mampu hidup suci. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Karena Roh Kudus ditempatkan dalam hati kita, kita diberikan kemampuan untuk hidup benar, hidup suci, hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, Allah telah menempatkan firman-Nya di dalam setiap hati kita. Mari kita membuka bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-8, Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah perjanjian katanya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Tuhan menaruh hukumnya di dalam akal budi mereka, di dalam pikiran mereka. Dan menuliskan dalam hati mereka, artinya hukum Tuhan, firman Tuhan, di dalam setiap hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat ini berkata kalau Tuhan sudah menaruh hukumnya, firman-Nya di dalam setiap batin kita, di dalam setiap akal budi kita, dalam pikiran kita. Jadi Tuhan sudah menempatkan, Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya ya, di dalam setiap hati kita. Nah, mari kita buka dalam 1 Yohanes 2, saudara-saudara. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu mengalahkan yang jahat. Dikatakan di sini Tuhan menulis kepada anak-anak, Tuhan menulis kepada bapak-bapak, Tuhan menulis kepada orang muda. Nah, ini bukan bicara kalangan, anak bicara sekolah minggu atau bapak kaum bapak atau kaum muda, orang muda adalah kaum muda, bukan. Ini bicara tentang perjalanan rohani kita. Nah, dikatakan aku menulis kepada kamu, hai orang muda, kamu kuat. Mengapa mereka kuat? Alkitab berkata, karena firman Allah ada di dalam kamu. Dan kamu mampu mengalahkan yang jahat. Dikatakan, kenapa kamu kuat? Karena firman Allah di dalam kamu.
Kenapa kamu mengalahkan yang jahat? Karena firman Allah taruh, Allah tempatkan di dalam setiap hati kita. Saudaraku sekalian, kalau begitu, mengapa kita perlu membaca? Mengapa kita perlu merenungkan firman-Nya? Padahal Alkitab berkata Tuhan sudah menaruhkan firman-Nya dalam pikiran kita, dalam akal budi kita, dalam hati kita. Kalau begitu, mengapa kita perlu membacanya? Mengapa kita perlu merenungkannya? Saudaraku sekalian, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu mengkonfirmasi, itu memperkuat firman yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Saudaraku sekalian, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa merenungkan, kita belajar dari firman Tuhan. Karena Alkitab berkata ada saatnya nanti kita sulit, bahkan untuk mencari firman Tuhan kita tidak mendapatkannya. Inilah kesempatan untuk kita belajar, untuk belajar membacanya, merenungkannya, dan tentunya melakukan firman Tuhan. Nah sekarang, kalau begitu, jika Allah sudah menempatkan, sudah memberikan kekuatannya, yang pertama dalam bentuk kehadiran Allah Roh Kudus, yang kedua dalam bentuk firman-Nya ditempatkan dalam diri kita, sehingga kita kuat, kita mampu mengalahkan yang jahat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, mari kita senantiasa menyadari kehadiran dari Roh Kudus, dan mari kita mulai belajar bersekutu. Apakah di saat teduh kita, doa kita, ataupun di mana kita berada, mari kita sadari dan mulai bersekutu di dalam roh kita, di dalam batin kita, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan yang berdiam dalam diri kita. Yang kedua, Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Yang kedua, mari kita bersiap, kita mempersiapkan hati kita untuk selalu mau menjadi saksi, untuk selalu mau menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, mari kita mulai meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Mari kita mulai baca, saudara, minimal 1-3 pasal per hari. 1-3 pasal per hari. Kita rutin, ini menjadi disiplin kita tiap hari. Selanjutnya, mari kita belajar satu topik tertentu dalam Alkitab untuk kita memperdalamnya. Misalnya tentang iman, mari kita pelajari tentang kasih, tentang karakter Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Mari kita pelajari dan perdalam supaya kita hidup mengerti apa yang Tuhan inginkan secara dalam. Firman bukan hanya sekedar kita baca, kita renungkan, tapi bagaimana firman Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan perenungan buat kita hari ini, yang pertama, menurut saudara, apa saja yang Allah telah tempatkan? Kekuatan, kuasa dalam diri kita dalam bentuk apa saja yang Tuhan telah tempatkan? Saudara renungkan, saudara sharingkan dengan yang lain. Terus yang kedua, apa yang menjadi komitmen kita? Apa yang menjadi kerinduan kita untuk melakukan, mempraktekkan sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini? Di akhir dari perenungan kita, sekali lagi, tidak ada Superman di zaman ini. Jelas tidak benar ada Superman. Itu cuma hanya cerita superhero, cerita fiksi yang tidak ada di dalam alam kenyataan. Realitasnya, kita punya potensi, kemampuan, tapi ada batas tertentu. Kita butuh ada kekuatan yang lain yang melebihi dari kita, yang adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan sudah menempatkan kekuatan dan kuasanya kepada kita. Dia telah menempatkan Roh Kudus yang memberikan kita kuasa, Roh Kudus yang memampukan kita hidup benar, Roh Kudus yang memampukan kita memiliki hati yang taat. Yang kedua, Dia sudah menempatkan firman-Nya di setiap hati kita. Karena firman-Nya membuat kita kuat,
Firman-Nya membuat kita mampu mengalahkan yang jahat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mulai menyadari bahwa tidak pernah ada Superman atau manusia super di zaman ini. Kami terbatas Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Tuhan. Dan terima kasih Tuhan sudah menempatkan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan firman di setiap hati kami. Tuhan menolong kami supaya kami menyadarinya. Supaya kami hidup. Kami mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja. Kami mengizinkan firman Allah bekerja. Sehingga kami boleh mengalami hidup berkemenangan. Dan kami boleh menuntaskan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.